Jadi begini, saya ceritakan asal usul Glenn dulu ya. Jadi Glenn ini pada saat kita mau APT dulu, presentasi per bulan ini. Nah, tapi kita dulu, salah satu formula itu harus membagi gagasan. Makanya kemudian pimpinan meminta kami untuk membuat satu pusat kajian manuskrip, gitu, budaya dan manuskrip lah. Akhirnya karena itu dalam KTP ini mulanya inilah Glenn kecil ini. Nah, sebelum Glenn ini ada, sebenarnya aktivitas permanuskriptan itu udah lama ada di sini. Karena mahasiswa STI, tidak ada STI, penugasannya ya selalu begitu. Tapi kalau udah dapet, nanti dilakukan digitalisasi gitu. Saya nggak tahu ya tepatnya itu kapan di itu nggak ada, ditemukannya kapan ada ya, cuma ada di sininya gitu ya. Kalau nggak salah itu sekitar 2021 gitu. Dan memang ada beberapa yang harus kami layangkan, itu ada yang enggak. Artinya bergantian, kadang-kala para peneliti naskah yang dalam sembilan dan juga dari bagian peneliti naskah. Kalau saya ini manuskrip yang ini nih judulnya, karena sudah terlanjur dibuat itu diinformasikan gitu judulnya kasih oleh pihak STI. Nah, kalau undang-undang serah simpan karya itu kan jelas bahwa di perpustakaan STI itu nggak punya laboratorium museum ini nggak punya. Nah, kayak lab itu nggak punya. Makanya kemudian segala hasil sana dilakukan ke perpustakaan. Cuma kita hanya melayangkan, gitu ya. Kalau untuk isi dan lain sebagainya itu manajemennya di SPI. Gitu. Kami hanya melayangkan. Kalau misalnya ada yang butuh ini, ya kami konfirmasi lagi ke pihak SPI. Kami hanya menyimpankan itu, kemudian apakah ini boleh dilakukan, dipinjam sebentar atau tidak, kami juga harus ke. Jadi ini ada ya Pak Depi dan kawan-kawan, Pak Depi, kemudian itu lagi yang kriminal itu. Ada nama koleksi itu koleksi pribadi Abdul Muiz, dekan. Sekarang jadi dekan beliau, Pak Abdul Muiz itu pernah jadi kepala perpus. Beliau kebetulan juga punya pesantren. Jadi kemungkinan itu milik pribadi beliau karena yang ada di pesantren. Beliau ketika menjabat jadi kepala perpustakaan, ya, saya nggak tahu ya itu sudah diubah atau apa, saya nggak ngerti. Karena gitu-gitunya ada di SPI semua, apakah ini sudah dihibahkan oleh keluarga, dihibahkan atau tidak, itu catatannya. Cuma kami melayangkan, tidak bisa bersangkutan di bawah keluar. Nah, apa Pak Abdul Muiz itu beliau juga ngajar di SPI? Enggak, beliau dekan fakultas tarbiyah. Jadi mungkin beliau karena di pesantren beliau banyak manuskrip, ya namanya beliau punya pesantren yang jelek, punya manuskrip orang tuanya dulu, mbah-mbahnya dulu, akhirnya dilakukan digitalisasi dan disimpan di sini. Beliau pernah jadi. Kenapa? Pesantren itu tahu orang itu. Itu kan beda gitu kira-kira. Lagi bahasanya juga apa? Apalagi bahasanya ini ya. Makanya biasanya dalam proses digitalisasi itu selalu didampingi dengan, bukan selalu, tidak selalu, maksudnya gini, syaratnya itu harus ada yang paham atau bisa membaca manuskrip itu. Makanya karena di Jember kemarin itu yang bisa membaca aksara Jawa itu belum ada, yang expert ya. Kalau hanya membaca aksara Jawa biasa, oke, mungkin tahu. Tapi kan kalau dalam manuskrip itu kan ya butuh keahlian. Oke, aksaranya Jawa, tapi kan itu adalah kadang Jawa kuno.